Oknum anggota Polres Sika diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Modus pelaku yakni dengan melakukan panggilan video dan mengajak berhubungan intim dengan imbalan Rp1 juta. Institusi kepolisian kembali tercoreng dengan ulah anggotanya. Kasus dugaan pelecehan seksual dilakukan oleh oknum anggota polisi, Aibda Ide, kepada korban MR, seorang pelajar SMP berusia 15 tahun. Korban menceritakan kejadian yang dialaminya, bahwa benar telah terjadi kekerasan seksual dalam bentuk percakapan video call yang mengajak korban untuk melakukan hubungan badan. Di dalam pembicaraan, pelaku mengiming-imingi korban uang senilai Rp1 juta dengan menunjukkan alat kelamin kepada korban. Korban menolak ajakan oknum pelaku untuk berhubungan badan. Melaporkan bahwa memang benar ada oknum anggota Polri berinisial ID melakukan pelecehan seksual. Kasus ini mencuat ketika korban bersama keluarga mendatangi Propam Polres Sika untuk melaporkan kasus yang menimpa dirinya ke unit Propam Polres. Saat ini, Propam Polres Sika melakukan penyelidikan dan proses anggota yang diduga lakukan pelecehan seksual. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo melakukan pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan di bawah umur yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Pendampingan kasus ini menunjukkan kepedulian dan perjuangan Partai Perindo dalam melawan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Partai Perindo melaporkan 2 kasus pencabulan anak di bawah umur ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta di kawasan Jakarta Timur. Kedua kasus tersebut yakni pencabulan terhadap anak berinisial D yang berumur 9 tahun yang diduga telah dicabuli berkali-kali oleh pamannya di wilayah Jakarta Selatan. Sementara kasus lainnya yakni anak laki-laki berusia 14 tahun yang menjadi korban sodomi di Jakarta Barat. Kasus yang pertama yang di Polres Metro Jakarta Selatan adalah kasus terhadap anak yang usia 9 tahun, yaitu masih duduk di kelas 2 SD. Ya. Nah, dia mengalami pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh dewasa inisial D itu di awal bulan Januari. Dan kasus yang kedua adalah seorang laki-laki anak yang usia 14 tahun kemudian mengalami pencabulan. Pencabulan atau sodomi yang dilakukan oleh anak juga yang masih berusia 16 tahun. Nah, ini terjadi di daerah Jakarta Barat, sudah kita laporkan ke Polda Metro Jaya. Kedua kasus tersebut juga telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Partai Perindo berharap kepolisian langsung bergerak cepat dan segera menangkap para pelaku pencabulan anak di bawah umur tersebut dan segera melakukan proses hukum. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tim investigasi gabungan menemukan senjata api yang diduga digunakan oknum TNI untuk menembak 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. 1 dari 3 senjata memiliki kaliber 5,56 mm dan ditemukan sekitar 5-6 km dari tempat kejadian perkara. Dan ini satu pucuk senjata api laras panjang yang diduga digunakan oknum TNI Kopka Basarsyah untuk menembak 3 polisi saat menggerebek arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Dan ditemukan maksud kami oleh tim investigasi gabungan. Senjata laras panjang yang ditemukan oleh tim investigasi gabungan dari Pomdam dan Polri memiliki kaliber 5,56 mm. Senjata ini ditemukan di semak-semak sekitar 5-6 km dari lokasi kejadian. Selain menemukan senjata api laras panjang, tim investigasi gabungan juga menemukan 3 jenis longsong peluru sebanyak 13 butir di sekitar lokasi kejadian. Ukuran 5,56 mm, selanjutnya 9 mili, dan juga 7,6 buah. Ini ada 3 jenis longsong dari hasil olah TKP. Dan sementara itu, Kodam 2 Sriwijaya mengungkapkan hasil investigasi sementara dan olah TKP diduga ada motif uang terkait sabung ayam yang turut menewaskan 3 anggota kepolisian. Temuan ini didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini juga telah ditahan pihak Denpom.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerbekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung menemukan fakta baru. Diduga adanya aliran uang judi yang dinikmati para oknum dari hasil judi sabung ayam. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar. Temuan adanya bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan Denpom. Adapun kedua saksi tersebut, Peltu Lubis dan Kopka Basaryah. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam. Keterangan saksi saya jelaskan lagi, ada uang dibagi. Siapa ya? Kok polsek, Ramil. Yang jelas nggak mungkin juga ada yang tidak mendapat gitu. Ada duit? Ada. Uang diterima? Ada. Cuman siapa aja? Nah, ini masih dicari lagi. Saya sudah sampaikan, tidak boleh ada pelaku yang lolos. Anggota kita sudah menyerahkan diri, sudah kita periksa. Dipastikan ini pasti kena hukuman. Investigasi tim gabungan telah menemukan 3 jenis berbeda selongsong peluru dan sepucuk senjata laras panjang tak jauh dari TKP. Dari Palembang, Sumatera Selatan, iNews melaporkan. Elemen mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat kemarin menolak pengesahan RUU TNI. Mereka menuntut dibatalkannya RUU TNI menjadi undang-undang. Demonstrasi terjadi di depan kompleks MPR DPR Senayan, Jakarta Pusat hingga malam hari sebelum akhirnya dibubarkan oleh polisi. Masa menolak pengesahan RUU TNI karena menilai banyak pasal bermasalah. Mereka khawatir pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang akan membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru karena keterlibatan militer yang kuat. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Jogja Memanggil juga berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang TNI di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Mahasiswa mengecam DPR RI yang dinilai telah melecehkan rakyat dan demokrasi dengan mengesahkan revisi Undang-Undang TNI. Menurut saya dari naskah akademik aja udah jelek banget. Kejahatan legislasi yang dilakukan oleh DPR melecehkan demokrasi, melecehkan rakyat. Maka seharusnya ketika TNI dipersenjatai dengan senjata, kita rakyat harus dan sudah kewajiban kita untuk dipersenjatai dengan kemarahan rakyat. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta ini menggelar aksi menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI dengan melakukan long march di Jalan Malioboro menuju gedung DPRD DIY Kamis siang. Para mahasiswa membentangkan spanduk dan poster berisi narasi dan ilustrasi penolak revisi Undang-Undang TNI. Mahasiswa mengecam DPR RI yang dinilai telah melecehkan rakyat dan demokrasi dengan mengesahkan undang-undang tersebut. Pengesahan Undang-Undang TNI seakan mengulang sejarah di mana prajurit TNI aktif dapat merangkap jabatan sipil yang dinilai rentan melakukan tindakan representatif dan dikhawatirkan mengurangi kebebasan demokrasi. Sementara itu, mahasiswa juga menurunkan bendera setengah tiang sebagai simbol duka atas pengesahan Undang-Undang TNI. Melalui aksi ini, para mahasiswa juga mendesak DPR RI segera membatalkan pengesahan Undang-Undang TNI. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan, iNews melaporkan.